Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisa Cantinia Hasanuddin dengan nomor NIM 2892350 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UTS dengan judul Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayitno, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baiklah, langsung saja. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi yang pertama ada planning, perencanaan, kedua ada organizing, perorganisasian, yang ketiga ada directing, pengarahan, yang keempat ada controlling, pengendalian. Dalam upaya usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja atau mesin produksi, uang, dan juga lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan, sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia harus dikelola? Mengapa sumber daya manusia ini juga sangat penting dibutuhkan dalam suatu manajemen operasional, manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, nyatanya yang pertama adalah SDM menyebabkan sumber daya yang lain. Bisa mengacu pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja. Dalam perusahaan dapat berfungsi dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui MSDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian ada kegiatan MSDM. Ada kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi manajemen, perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan juga pengendalian. Perencanaan menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, kemudian menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Perorganisasian memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Kemudian manajemen staff menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik juga karyawan. Pengendalian menetapkan standar pencapaian hasil target kerja, menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Kemudian ada pengendalian, menetapkan standar pencapaian hasil kerja atau target, menetapkan standar mutu, melakukan review dan juga hasil kerja dari tindakan perbaikan sesuai atau bisa yang kita sebut juga sebagai evaluasi. Istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama, ada manajemen sumber daya manusia, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, dan administrasi kepegawaian hubungan industrial. Yang pertama yang akan kita bahas di sini ada personalia, HRD, dan juga HRM. Seperti yang kalian ketahui dari personalia ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui HR, HRD, HRM, ini adalah suatu manajemen yang dibentuk atau suatu dikembangkan atau biasa juga sering kita sebut mungkin salah satu pusat ke seluruh bagian-bagian dari departemen atau divisi suatu perusahaan.
Kegiatan pengelolaan SDM ini lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antar employer dan employees sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh bagian personalia biasanya adalah rekrutmen. Iya, betul, rekrutmen. Fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian yang terkait langsung dengan tahapan seleksi, pengangkatan dan penempatan serta perberhentian atau yang biasa kita sebut juga PHK. Kemudian yang kita bahas adalah Human Research Development. Human Resource Management adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM diperhatikan secara proporsional sesuai dengan strategi organisasi. Berfungsi lebih luas dari personal manajemen, meliputi proses fungsi perencanaan, strategis tenaga kerja, HR planning, HR budgeting assessment, recruitment dan selection hiring dan termination, career development, organization development, performance management, industrial relationship, pension, training, dan sistem development, serta seringkali melibatkan fungsi general affair di dalamnya. Nah, demikian HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang lebih berhubungan pengembangan SDM sebagai salah satu sumber daya penting yang dimiliki organisasi. Apa sih menurut kalian dengan adanya di atau suatu dibentuk SDM, tujuan manajemen SDM? Meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan juga sosial. Ini ada beberapa yang akan saya sebutkan, seperti peningkatannya mungkin, tapi tidak saya sebutkan secara spesifik. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, yang kedua peningkatan efektivitas, yang ketiga peningkatan produktivitas, empat rendahnya tingkat perpindahan karyawan, yang kelima, rendahnya tingkat absensi. Kemudian yang keenam, adanya tingginya kepuasan karyawan. Yang ketujuh, tingginya kualitas pelayanan. Yang kedelapan, ada rendahnya komplain dari pelanggan. Dan yang kesembilan adalah meningkatnya bisnis suatu perusahaan. Mungkin ini hanya sedikit pengalaman dari saya bekerja, adanya peningkatan efisiensi, di mana namanya peningkatan itu mungkin lebih ke arah tertuju suatu hal yang baik. Misalkan contoh dari segi penjualan atau marketing mix. Kemudian rendahnya komplain atau tingkat perpindahan karyawan ini adalah menuju dari SDM-nya, dari HRD. Sebetulnya dari awalnya ini merekrut karakter atau dari pengalaman atau mungkin dari kepuasan si pekerja untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut, sehingga adanya mengalami tingkat karyawan tidak perpanjang kontrak seperti itu. Kemudian peran manajemen SDM. Yang pertama, peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, salah satunya juga seperti yang sudah saya sebutkan. Rendahnya komplain dari pelanggan ini adalah peran penting dari suatu em, sumber daya manusia yang dari marketing, seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan dan menegakkan disiplin kerja, adanya pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan, mungkin bisa kita sebut juga sebagai training. Kemudian membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan juga ada menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Untuk pendekatan manajemen SDM, pendekatan strategis, MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Pendekatan sumber daya masyarakat ini adalah pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Jadi memang ada istilah dalam dunia pekerjaan itu adalah memanusiakan manusia. Seperti itu.
di mana peran pentingnya dari mulai atasan ke bawahan maupun secara visual juga, jadi atau secara horizontal kepada sesama karyawan. Kemudian untuk pendekatan proaktif adalah MSDM dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Mungkin lebih ke handle suatu permasalahan atau antisipasi yang akan bisa ditimbulkan. Konsep manajemen SDM. Yang pertama, penerapan fungsi MSDM secara makro dan juga mikro. Secara makronya, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM seperti Departemen Tenaga Kerja. Kemudian untuk secara mikro, fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional, berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Itu bisa kita sebut sebagai mikro. Kemudian untuk konsep manajemen SDM, SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi secara formal perusahaan industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi. Berdasarkan suatu kerjasama disebut sumber daya manusia pada status mikro SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi yang disebut sumber daya masyarakat pada status makro. Nah, ini selanjutnya ada prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini tentunya sangat penting dalam suatu perusahaan. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa manusia itu memanusiakan manusia. Ada istilahnya dalam dunia pekerjaan seperti itu. Jadi memang daya saing dalam suatu sumber daya masyarakat dalam suatu pekerjaan itu memang nyata. Kemudian untuk prinsip demokrasi, ada juga prinsip the right man is the right place. Kemudian ada prinsip equal pay for equal work. Kemudian ada prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, prinsip pemenang, dan tanggung jawab. Di sini saya akan menunjukkan ada salah satu video, mungkin bisa menjadi salah satu acuan seperti ini. Dia adalah aset paling berharga dalam sebuah perusahaan. Tanpa perencanaan yang matang, sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan menghadapi persaingan. Itulah kenapa perencanaan sumber daya manusia SDM jadi kunci utama dalam menciptakan tim yang solid dan produktif. Buku Perencanaan Sumber Daya Manusia. Perusahaan ini hadir sebagai panduan lengkap buat kamu yang ingin. Jadi sumber daya manusia perusahaan itu memang sangat penting dan juga sebagai penunjang perusahaan atau mungkin bisa kita bilang tolak ukur dari mana suatu perusahaan tersebut berkembang, bisa progres dari tahun ke tahun. Jadi bukan hanya dari produksi atau penjualan atau dari progres atau dari maintenance yang bisa mereka sebutkan. Kemudian lanjut yang akan saya sebutkan lagi adalah prinsip efisiensi, ada prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan juga prinsip pemenang dan tanggung jawab. Lanjut yaitu praktek manajemen SDM. Program umum. Ada penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar usulan kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan-tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, pemberhentian pensiun. Ini adalah salah satu program umum yang mungkin dari sumber daya manusia atau yang selalu sering adanya pelayanan masyarakat
Kemudian ada juga program khusus, kita sebut ada pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengurusan NIP, atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh video juga. Ini sumbernya dari TikTok. Dan ini sangat bagus karena mungkin saya belum terlalu banget update untuk bisa mengedit. Mungkin ini saya akan memberikan salah satu lihat hasil. Orang, makanan, uang, termasuk pikiran dan perasaan. Sumber daya harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai kehabisan. Jangan sampai Anda kehabisan kesabaran. Jangan sampai Anda kehabisan ide. Jangan sampai Anda kehabisan uang. Jangan sampai Anda kehabisan karyawan. Dengan Anda pandai mengelola sumber daya akan mensupport Anda di saat krisis. Em, mungkin mungkin dari dunia sosmed sekarang banyak sekali, apalagi faktor-faktor yang menunjang tingkat perkembangan dari si SDM ini. Ya, lanjut ada tantangan eksternal. Yang pertama ada perubahan teknologi, B peraturan pemerintahan, kemudian C faktor sosial budaya, ada D pasar tenaga kerja, empat faktor politik, kemudian ada kondisi perekonomian, ada faktor geografi juga mempengaruhi. Faktor demografi, kegiatan mitra, dan juga kegiatan pesaing. Mungkin untuk faktor demografi ini, seperti yang kita bahas kemarin, bukan seperti yang kita bahas, kemarin memang sempat membahas tentang demografi 2025 emas. Itu ketika kemarin sempat trending di media sosial, yaitu salah satu wakil presiden kita membuat video demografi tentang 2025 emas. Jadi banyak sekali faktor-faktor atau banyak pendapat-pendapat dari narasumber yang tidak adanya terjadi pro dan juga kontra. Ini salah satu yang akan kalian lihat, ada proses manajemen SDM. Sekumpulan orang kemudian juga membentuk suatu organisasi, kemudian pembagian tugas dan wewenang dalam job desk-nya. Tentunya untuk mencapai satu tujuan atau suatu tujuan yang dibuat bersama-sama. Yang pertama ada job analysis, job description, job specification, kemudian langsung ke job evaluation. Ada juga sistem kompensasi, kemudian dilanjutkan kepada penilaian kerja. Penilaian kerja ini masih memberikan utilitas pada perencanaan karir seperti promosi, mutasi, demosi, dan juga pemutusan hubungan kerja. Itu di mana di akhir ketika suatu SDM atau memang dari perekrutmen tersebut tidak memperpanjang atau adanya suatu permasalahan secara internal, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja secara satu belah pihak. Nah, untuk perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian yang kedua ada tantangan internal, muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, di antaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Em, Kesimpulannya, pada sumber daya masyarakat ini tentunya sangat-sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, atau bisa juga mungkin salah satu tiang utama yang harus em, diperhatikan, sangat diperhatikan, karena mungkin salah satunya SDM ini adalah menentukan faktor berkembangnya suatu progres suatu perusahaan di luar dari proyek-proyek tentu, di mana company perusahaan ini membutuhkan keuntungan progres
yang selalu baik atau meningkat di setiap tahunnya. Seperti yang kemarin kita lihat, kita mempelajari bahwa untuk demografi 2025 emas ini, hmm, sumber daya masyarakat dari mulai pangan, kemudian juga pendidikan, kesehatan, sangat 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 menunjang, di mana adanya SDM ini harus terbentuk seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat atau menjadi penilaian, atau dari dosen bisa mempertimbangkan penilaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.